Dulu dikucilkan, kini Prancis lihat Indonesia sebagai penguasa Asia Tenggara. Terlihat sangat jelas kedekatan Indonesia dan Prancis selama beberapa tahun ke belakang. Hubungan ini bisa dilihat dari banyaknya deal pengadaan alutsista antara Indonesia dan Prancis. Ambil contoh Rafale, jet tempur Prancis yang diborong Indonesia. Indonesia membeli 42 unit Rafale meskipun baru 6 yang sudah dibayar. Mendatangkan semua jet tempur itu, Indonesia perlu keluar uang sampai 116 triliun rupiah. Namun yang menjadi masalah adalah keadaan ekonomi Indonesia yang tidak mungkin membeli Rafale sebanyak itu. Kendati demikian, Prancis tetap rela menjual jet tempurnya walaupun Indonesia kesulitan uang. Mengutip Vedomosti, Prancis sejatinya memberi pinjaman super lunak kepada Indonesia agar bisa menebus Rafale itu. Bahkan Vedomosti juga mengatakan bahwa Indonesia hanya bisa membayar secara mencicil. Indonesia mengakui hanya bisa membayar dengan cara mencicil. Padahal negara macam Prancis tidak pernah memberikan pinjaman super lunak dari bank ekspor impornya, terang Vedomosti. Terdapat dua penjelasan mengapa Prancis sampai rela menjual jet tempurnya ke Indonesia. Jawaban pertama datang dari rasa dendam Prancis kepada Australia. Sebelum deal dengan Indonesia, Prancis nyatanya juga sedang dalam upaya pengadaan 8 kapal selam untuk Australia. Namun sayangnya kesepakatan itu dibatalkan Australia secara sepihak. Mengutip La Tribune, menjual Rafale ke Indonesia adalah cara Prancis membalas dendam kepada Australia. Ini adalah pukulan yang bagus untuk semua orang yang dapat meragukan pengaruh Prancis di Indo-Pasifik setelah tikaman menyakitkan dari Australia. Jelas surat kabar berbahasa Prancis itu. Alasan kedua mengapa Prancis rela mati-matian jual Rafale ke Indonesia adalah karena proyeksi ke depan. Prancis sengaja mempermudah penjualan Rafale karena melihat potensi Indonesia di masa depan. Prancis sadar betul negara-negara di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik memiliki masa depan yang cerah, karena mereka melihat ketegangan di sana, termasuk bentrokan AS dan Cina. Ketegangan itu mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk mempersenjatai dirinya. Asia Tenggara telah menjadi medan tempur AS dan Cina, lalu mengingat negara di sana lebih memilih tidak mau berpihak. Pengadaan senjata menjadi jalan bagi negara-negara Asia Tenggara untuk merespon ketegangan AS dan Cina. Di lain sisi, perang Ukraina membuat menurunkan ekspor senjata Rusia. Rusia butuh semua alutsistanya siap pakai di medan tempur, sehingga ekspornya jadi seret. Di luar itu, AS telah mengembargo ekspor senjata Rusia, sehingga negara-negara dilarang beli dari sana. Asia Tenggara sendiri merupakan market besar senjata-senjata Rusia dan Prancis ingin mengambil posisi itu. Terjualnya Rafale ke Indonesia bisa menjadi momentum Prancis mencaplok negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Prancis juga menilai Indonesia sebagai pemegang kendali jalur perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka. Mereka ingin penjualan Rafale sebagai cara untuk mempererat hubungannya dengan Indonesia sekaligus mengamankan jalur perdagangan. Perjanjian ini penting di mana negara sebesar Indonesia yang menguasai beberapa selat utama untuk perdagangan dunia, beber Lamode. Bila dibilang Rafale adalah tiket Prancis untuk menguasai ekonomi di Asia Tenggara maupun Indo-Pasifik. Menariknya, ternyata hubungan Indonesia dan Prancis sebelumnya tidak sebaik sekarang. Selama beberapa tahun, Prancis ogah berhubungan dengan Indonesia maupun negara-negara di Asia Tenggara. Menurut situs Le France, perjanjian kedua negara ini hanya 10 antara tahun 1969 hingga 2014. Perjanjian itu di dalamnya termasuk bidang energi, pendidikan, pariwisata, dan pertahanan. Alasan dibalik ini karena keengganan Prancis berhubungan dengan pemerintahan Soeharto. Presiden RI kala itu dinilai sebagai sosok diktator yang dekat dengan otoritarianisme oleh negara-negara Barat. Walaupun memang benar setelah lengsernya Presiden Soeharto, negara-negara Barat tidak langsung menghampiri Indonesia. Namun kini Prancis melihat potensi Indonesia, mengingat RI adalah negara terbesar di Asia Tenggara maupun negara Islam terbesar. Posisi itu Indonesia manfaatkan sebagai tawar-menawar geostrategis yang menguntungkan.